Stanley Meyer merupakan seorang ahli mesin asal Amerika Serikat yang mengembangkan sebuah teknologi mutakhir bernama water fuel cell. Dilansir situs Chartrotel, Meyer telah merancang alat tersebut sejak tahun 1975 silam. Lalu, di tahun 1990, Meyer berhasil mematenkan temuannya di Amerika Serikat dengan nomor US Paten 4.936.961. Paten tersebut berjudul Method for the Production of a Fuel Gas, atau dipopulerkan dengan nama water fuel cell. Menurut Meyer, temuannya ini mampu memecah air H2O menjadi hidrogen H2 dan oksigen O2. Meyer secara detail mendeskripsikan temuannya lengkap dengan gambar, sebagaimana persyaratan untuk memperoleh hak paten. Selain itu, ia juga menunjukkan kepada publik lewat video, It Runs on Water, tentang mobil yang sukses berjalan dengan bahan bakar air. Saat itu, ia menggunakan mobil bermesin Volkswagen Buggy berkapasitas 1,6 liter, dan hasilnya mampu melaju dengan lancar. Meyer menjelaskan bahwa dia mengganti busi mobil dengan injeksi untuk menyemprotkan uap ke silinder. Lalu, uap air kemudian dipecah menjadi hidrogen dan oksigen, dan selanjutnya masuk ke ruang pembakaran seperti halnya motor konvensional. 2 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 21 Maret tahun 1998, Meyer ditemukan meninggal dunia dengan cara yang tragis. Begini kronologisnya, di tanggal 21 Maret tahun 1998, hari pertama musim semi, dan 4 pria sedang makan siang di sebuah restoran. Seorang pelayan menyajikan jus cranberry kepada salah satu dari mereka, yang mungkin dipilih untuk pencuci mulut. Segera setelah tegukan pertama, pria ini tiba-tiba bangkit seolah-olah dia sudah gila. Dia memegangi lehernya dengan tangan, dia kehilangan napas, berlari ke tempat parkir, jatuh ke tanah dan mengucapkan kata-kata terakhirnya, "Mereka meracuni saya." Steve Robinette, detektif utama dalam kasus ini, mengumpulkan kesaksian semua orang di tempat parkir, termasuk kata-kata terakhir yang mengganggu dari seorang pria yang segera diidentifikasi sebagai Stanley Meyer, seorang warga Grove City. Saudaranya Stephen adalah salah satu dari 4 orang di meja itu, dan dia mendengar kata-kata yang diucapkan di akhir hidupnya. Robinette bukan orang yang suka investigasi tanpa akhir. Dia melakukan analisis toksikologi, yang tidak memberikan hasil yang signifikan, dan dia juga berbicara dengan petugas koroner, yang mengaitkan kematiannya dengan aneurisma otak, sesuai dengan episode hipertensi sebelumnya. Hanya dalam 3 bulan, dia menutup berkas kasus, menyegelnya dengan karet gelang berwarna dan menulis di sampulnya, kematian karena sebab alami. Secara formal, kasus itu sekarang telah diselesaikan. Pada 2015 Robinette pensiun dari kepolisian, dan mengabdikan dirinya pada politik, menjadi presiden Dewan Kota, dan pada 2019 ia juga mencalonkan diri sebagai wali kota. Tetapi kita semua meyakini bahwa selama bertahun-tahun ini dia tidak pernah melupakan kasus Stanley Meyer, penemu mobil bertenaga air, yang pada tahun 1998, bangun dari meja di sebuah restoran untuk berlari ke tempat parkir, kata beberapa orang, hanya untuk meninggalkan pesan kepada kami, mereka meracuni saya, dan itu karena apa yang saya lakukan untuk merevolusi dunia mobil. Laporan koroner berisi pernyataan berikut, tidak ada racun yang diketahui ilmu pengetahuan Amerika telah ditemukan. Tapi mungkin pencarian musuh Meyer seharusnya dilakukan di luar wilayah Amerika. Kita harus kembali ke tahun 1975, ketika Meyer, yang menghabiskan hidupnya mematenkan segala jenis solusi teknis, mulai dari sektor perbankan hingga pemantauan jantung, lalu memutuskan untuk menjelajahi dunia otomotif. Pada tahun itu, dampak embargo minyak Timur Tengah yang juga menimbulkan krisis di Amerika Serikat masih cukup terasa. Meyer berpikir bahwa cara untuk keluar dari ketergantungan minyak adalah melalui penggerak air. Ya betul, air, solusi alternatif yang sangat fantastis. Dia menciptakan sel bahan bakar, berdasarkan prinsip pemisahan atom air menjadi bentuk unsurnya,
membakar hidrogen untuk menghasilkan energi dan melepaskan oksigen, bersama dengan residu air, melalui pipa knalpot, sehingga menghasilkan emisi yang tidak berbahaya. Setelah beberapa bulan, dia berhasil mengembangkan mesin bertenaga airnya, memasangnya di atas kereta pasir yang dicat dengan tulisan mencolok, mobil bertenaga air, dan dengan panggilan kepada iman Kristennya, untuk mengkomunikasikan semangat perlindungan dan penciptaan, yang menghidupkan tindakannya. Meyer mengklaim kendaraannya mampu menempuh jarak 180 km. Dengan hanya 4 liter air, dan tidak ada yang lain. 45 km dengan hanya 1 liter sesuatu yang harganya hampir tidak ada, pasti terdengar sangat ajaib. Dan saat itulah masalahnya dimulai. Melihat apa yang tersisa dari rangkaian peristiwa yang tidak dapat dijelaskan ini, ada film tentang mobil yang bergerak ini, dan berbagai foto mobil yang dikelilingi oleh orang-orang yang mengaguminya. Tetapi banyak yang berpendapat bahwa tidak ada yang pernah benar-benar memverifikasi pengoperasian mesin yang sebenarnya, apakah itu digerakkan murni oleh air dan apakah paten atau proyeknya telah berhasil. Menganalisis kasus ini, ada sungai kata dan tinta yang dihabiskan selama bertahun-tahun baik untuk mendukung maupun menyangkal tesis Meyer, dan terutama kebenaran dari apa yang diklaimnya. Bahkan otoritas kehakiman Amerika, pada tahun 1996, 2 tahun sebelum kematian misteriusnya, telah menyelidiki penemuan Meyer, mengajukan petisi oleh beberapa investor kecil yang telah membiayai pengembangan proyeknya, yang kemudian menjadi curiga dan khawatir akan mengalami kebangkrutan. Hakim wilayah Fayette, Ohio, telah menunjuk 3 surveyor, yang ditolak Meyer untuk menyerahkan mobil tersebut, dan akhirnya dicatat dengan kesimpulan bahwa proses kimia dan teknologi yang diciptakan oleh Meyer sama sekali tidak revolusioner, bahkan dianggap sepele, dan tidak ada bukti yang diberikan bahwa itu benar-benar dapat menggerakkan mesin mobil secara efektif. Hakim kemudian mengeluarkan putusannya, di mana ia memutuskan bahwa dana yang diterima Meyer telah dicuri dengan tipu muslihat dan ia dijatuhi hukuman untuk mengembalikannya kepada investor. Bagi seorang pria yang mata pencahariannya bergantung pada kecerdikannya ini, tentu saja bukan hanya meruntuhkan finansialnya, mungkin lebih buruk lagi, yaitu mengorbankan kehormatannya. Tentu saja, ini adalah epilog yang sangat menyedihkan bagi seseorang yang telah memproklamirkan diri sebagai penyelamat persamaan kompleks antara penggerak otomotif yang efisien, penghargaan terhadap lingkungan, dan tenaga yang terjangkau. Stanley sebelumnya menyatakan bahwa dia telah diancam berkali-kali oleh perwakilan perusahaan minyak dari seluruh dunia. Termasuk kisah kejar-kejaran mobil dengan penjaga bersenjata, yang menurut sebagian orang yang skeptis itu hanya sekedar karangan belaka. Dia juga mengklaim dia telah ditawari uang dengan jumlah besar yaitu $1 juta, bahkan ada yang mengatakan $1 miliar untuk menghilangkan semua bukti teknologi ciptaannya, dan dia menolak. Seorang ilmuwan yang mencoba menghubungi Meyer untuk mempelajari lebih lanjut tentang proyeknya menyatakan bahwa Stanley memiliki sikap paranoid, dan bahwa dia dengan tegas menolak menguji Volkswagen Buggy untuk memverifikasi kinerja, bahkan jika mereka berjanji tidak akan membuka kotak hitam berisi komponen elektronik yang mentenagai sistem tersebut. Kami tahu berapa banyak pabrikan mobil yang menghadapi masalah pelik propulsi hidrogen di air dengan desain dan konstruksi yang jauh lebih kompleks. Stanley dan saudaranya Stephen, meski kalah, berusaha melindungi apa yang terus mereka nyatakan sebagai penemuan abad ini. Stephen Meyer mengklaim bahwa 1 minggu setelah kematian Stanley, orang tak dikenal telah mencuri Volkswagen Buggy dari garasi Stanley, bersama dengan semua instrumen penemunya, dan kendaraan tersebut kemudian ditemukan, tetapi tidak jelas dalam keadaan dan kondisi apa. Paten telah didaftarkan, dan Volkswagen Buggy kemudian ditutup di sebuah ruangan tanpa pintu, sehingga tidak ada yang bisa mencurinya dan menghancurkannya, namun menurut pencela Meyer, hal itu dilakukan agar tidak ada yang bisa memeriksanya dan menemukan kelemahannya. Tampaknya pada tahun 2014, dan sekitar 16 tahun setelah kematian Stanley,
Kendaraan tersebut muncul di Kanada yang mungkin dijual oleh saudaranya Stephen, sekarang dibawa kepemilikan keluarga Holbrook yang diklaim sebagai rekan lama Stanley, tetapi tidak ada yang tahu pastinya.